saya di sini mau menceritakan kegiatan yang sudah kita lalui kemarin. Tujuan pembelajaran saya itu kemarin, Bu Norma, itu ingin agar anak-anak itu bisa membuat rangkuman dengan baik dari buku bacaan yang mereka baca, baik dari buku fiksi maupun buku non-fiksi. Sebelum pembelajaran itu saya sudah membuat RPP yang sebelumnya itu saya RPP-nya RPP biasa, tapi dari apa yang sudah Bu Norma sampaikan, dari kita sharing itu akhirnya saya membuat RPP, mengupayakan untuk membuat RPP yang sudah berdiferensiasi dan juga mengintegrasikan keterampilan sosial emosional dalam RPP saya, Bu Norma. Tapi ya dari hasil kita diskusi kemarin, terima kasih juga atas masukannya. Kemudian yang sudah dilakukan kemarin itu saya sudah, dari tujuan itu saya akhirnya membuat RPP sesuai dengan tujuan yang ingin saya capai di kelas, yaitu membuat rangkuman. Kemudian saya juga menyiapkan medianya. Di situ di dalam RPP itu juga prosesnya juga saya sesuaikan dengan proses yang berdiferensiasi. Proses yang berdiferensiasinya itu dari penunjukan kelompok itu, Bu Norma. Kontennya itu dari buku bacaan. Jadi buku bacaan yang anak-anak baca itu saya bebaskan. Boleh mereka itu membaca buku sesuai dengan minat mereka. Tapi dari kegiatan itu masih saja ada kendala, Bu Norma. Seperti yang kemarin itu, walaupun sudah diberi pilihan kebebasan, akhirnya ada aja anak-anak itu yang tidak membawa buku, masih belum membawa buku dengan beberapa alasan. Terus yang kedua, permasalahan yang kedua itu kan yang di pembentukan kelompok itu padahal sudah saya serahkan sepenuhnya kepada anak-anak, mau membentuk kelompok sendiri seperti itu, tapi ternyata masih saja ada yang tidak bekerja sama dengan baik di kelompoknya gitu, Bu Norma. Akhirnya kan kelasnya itu rame karena ya kelompok yang sisa-sisa itu yang memang terpaksa berkumpul dengan kelompok itu bikin gaduh di kelas. Iya. Dari masalah itu solusi saya pada saat itu, jadi anak-anak yang tidak membawa buku ke kelas itu saya minta untuk meminjam buku di perpustakaan, atau saya berikan pilihan mereka, mungkin kan sesuai dengan gaya belajar yang pernah Bu Norma sampaikan juga, yang pernah saya pelajari sedikit-sedikit itu kan, mungkin anak itu memang tidak suka baca buku, akhirnya ya saya memberikan dia kesempatan untuk mungkin mau melihat film atau membaca buku yang lain seperti itu di HP, jadi buku online kayak gitu, Bu Norma. Jadi teratasi dengan begitu. Kemudian untuk yang kelompok gaduh ini yang terpaksa bergabung itu ya saya masukkan atau mereka itu disuruh milih kelompok mana yang mereka inginkan, tapi dengan syarat kelompoknya itu mau menerima dia sebagai anggota kelompoknya. Ya alhamdulillah ya, memang karena memang sudah berteman lama ya, mereka ada yang mau menerima seperti itu, dan akhirnya mereka bisa bekerja sama itu, Bu Norma. Di kelasnya itu jadi kelompoknya jadi efektif kembali. Ya itu kan termasuk kendala dari pembelajaran. Selain itu apa lagi ya kendalanya? Oh itu, Bu Norma, kan saya kan pengennya itu sebenarnya produknya itu berbeda-beda, cuman karena saya tidak sempat membuat template tugas yang berbeda-beda, membuat contoh itu
akhirnya di pertemuan kemarin saya masih tidak mendiferensiasikan produknya Bu Norma gitu. Rencana kedepannya saya ingin itu lebih pembelajaran berdiferensiasinya itu tidak hanya di proses dan konten tapi juga di produknya. Jadi saya harus lebih rajin lagi nanti ini untuk membuat template tugas untuk anak-anak. Dari kegiatan yang kemarin itu saya rasa sudah baik, cuman masih ada yang harus saya perbaiki kembali Bu Norma. Ya, saya rencananya itu memperbaikinya di kegiatan pembelajaran yang selanjutnya, dan juga rencana saya ya juga menerapkan pembelajaran ini tidak hanya di kelas 7E tapi juga di kelas-kelas lain, karena kebetulan saya kan mengajar di 5 kelas. Ya, harapannya itu bisa menyajikan pembelajaran yang menyenangkan. Oh iya, ada yang lupa saya sampaikan juga. Jadi dari RPP yang sudah saya buat itu saya lebih mengerti ya sebenarnya. Sebelum-sebelumnya saya tidak pernah menerapkan ice breaking, tapi dengan apa yang sudah Bu Norma pernah sampaikan kayak gitu, bahwa anak-anak itu kan punya tingkat jenuh masing-masing, apalagi bahasa Indonesia itu waktu pelajarannya itu 3 jam pembelajaran, jadi mungkin anak-anak itu akan bosan. Nah, saya itu harus ada ice breaking biar anak-anak itu tidak terlalu bosan juga Bu Norma, karena kita saja kadang merasa bosan. Iya, kemarin itu saya sempat emosi karena ya kan kelas gaduh, tapi dengan teknik stop untuk mindfulness itu, agar saya mindfulness, saya mempraktekkan teknik stop seperti yang Bu Norma ajarkan. Saya menjadi lebih tenang gitu Bu, tidak yang awalnya itu mau marah jadi tidak marah-marah lagi, lebih bisa menahan emosi seperti itu juga tidak membuat saya juga bosan di kelas, apalagi satu hari itu saya bisa 6 jam. Nah, dengan kegiatan yang bervariasi seperti itu, saya itu jadi bisa menyimpulkan bahwa ternyata mindfulness itu bisa membuat atau mengolah emosi kita itu lebih baik, yang dampaknya itu bisa ke anak-anak juga. Jadi kesimpulannya ya Bu Norma, rencananya saya kedepannya itu ingin lebih sering menggunakan RPP yang berdiferensiasi dan juga mengintegrasikan KSE di dalam RPP saya dan juga di dalam penerapannya, karena menurut saya RPP yang berdiferensiasi itu lebih nyaman, menyenangkan, lebih cocok untuk anak-anak kita yang notabene sekolah kita itu sudah beberapa tahun zonasi ya Bu Norma, jadi karakternya itu berbeda-beda dengan kemampuan yang berbeda-beda juga. Kemudian dengan menghadapi anak-anak yang zonasi itu ya kita harus punya strategi sendiri, yaitu dengan mengintegrasikan KSE juga mempraktekkan mindfulness di kelas biar tidak terlalu emosi untuk kita gitu Bu Norma. Iya, dan saya juga akan lebih sering bersharing dengan rekan guru yang lain agar pembelajaran itu lebih efektif, lebih mengerti kemauan dan kebutuhan anak-anak. Kedepannya juga saya ingin membuat yang tadi itu, karena kan hari ini yang sudah Bu Norma lihat kemarin itu RPP saya, proses pembelajaran saya itu masih direncananya itu sudah ada diferensiasi produk, tapi ternyata kan pada saat praktek mengajarnya itu saya masih belum menerapkan itu. Rencana saya ya kedepannya saya bisa menerapkan itu, dan saya rasa pembelajaran berdiferensiasi itu sangat baik digunakan di kurikulum Merdeka ini. Juga
sebagai guru kita juga bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang di kelas gitu. Sama-sama Bu Norma, terima kasih. Jadi saya bisa, dari apa yang sudah kita lakukan, saya bisa tahu di mana saya harus bersikap ke depannya. Kemudian saya juga bisa tahu bahwa di balik kendala itu saya bisa menyelesaikan permasalahan di kelas. Terima kasih Bu Norma.